Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep stres dan adaptasi. Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Enzelita Cynthia Bella. Yang kedua, Fanny Amanda Putri. Yang ketiga, Helen Amelia Herdi. Yang keempat, Katarina Renata. Yang kelima, Muhammad Dafa Wardana. Berikut adalah pengertian stres. Istilah stres awalnya pertama kali digunakan pada cabang ilmu fisika, di mana stres merupakan suatu tekanan yang diberikan pada logam. Sejauh mana tekanan itu dapat mematahkan logam tersebut. Selanjutnya, bidang ilmu psikologi. Stres digunakan untuk mengabarkan tekanan pada keadaan mental seseorang, menurut World Health Organization. Berikut adalah jenis stres. Menurut Jenita D.T. Dongsu 2017 menyatakan bahwa jenis stres dibagi menjadi dua. Yang pertama, stres akut. Stres akut merupakan reaksi tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Reaksi akan segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Yang kedua, stres kronis. Stres kronis adalah reaksi yang lebih sulit dipisah atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih. Menurut Priyoto 2014, stres dapat dibagi tiga. Menurut gejalanya, yaitu yang pertama ada stres ringan. Jenis stres yang dihadapi setiap orang secara teratur hampir setiap hari, di mana situasi stres ini ringan dan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Ciri-ciri stres ringan. Yang pertama yaitu meningkatnya semangat, tajamnya penglihatan, peningkatan energi, letih tanpa sebab, gangguan sistem pencernaan, perasaan tidak dapat santai. Yang kedua, stres sedang. Jenis stres ini dapat berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebabnya karena menghadapi situasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Ciri-ciri stres sedang: sakit perut, otot yang menegang, dan gangguan tidur. Selanjutnya di sini ada stres berat. Jenis stres dengan situasi yang berlangsung lama dapat berlangsung dalam beberapa minggu, bulan, maupun tahunan. Misalnya, kesulitan finansial, perpisahan keluarga, penyakit kronis, psikologi sosial pada usia lanjut. Ciri-ciri stres berat diantaranya sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit tidur, penurunan konsentrasi, dan kecemasan yang berkepanjangan. Di sini ada dampak stres menurut Priyono 2014. Stres ringan atau stres level rendah dapat berdampak positif bagi individu karena dapat memberikan motivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan. Tetapi, stres berat atau level tinggi dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi, penurunan respon imun sampai kanker, dan gangguan kardiovaskuler. Berikut dampak stres diantaranya dampak fisiologis, dampak psikologis, dampak perilaku, dan dampak bagi kesehatan. Lanjut, yang kelima ada adaptasi. Adaptasi merupakan suatu proses perubahan yang menyertai individu dalam respon terhadap perubahan yang ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif. Yang A, adaptasi fisiologis, B, adaptasi psikologis, C, ego-oriented reaction. Lanjut, yang keenam adalah manifestasi klinis stres. Gejala stres pada diri seseorang seringkali tidak disadari karena perjalanan awal tahapan stres timbul secara lambat dan baru dirasakan bila mana tahapan gejala sudah lanjut dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun pergaulan lingkungan sosialnya. Yang pertama atau yang ke-1 itu ada gugup, kedua malas, ketiga insomnia, keempat pusing, dan kelima pingsan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Faktor yang dapat menimbulkan stres disebut stresor. Stresor diberikan menjadi 3, yaitu 1. Stresor fisikobiologis, misalnya
penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, dan postur tubuh yang dianggap tidak ideal. Yang kedua, ada stresor psikobiologis, misalnya berburuk sangka, frustasi karena gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, hasut, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan yang di luar kemampuan. Yang ketiga ada stresor sosial, misalnya hubungan antar keluarga yang tidak baik, perceraian, pengangguran, dan kematian. Nanti akan gua bahas itu ya, ada partnya, ada itu, tenang aja kalian semuanya ya. Gila, kelewatan banget loh.